Pernahkah Anda melihat cahaya yang begitu indah, namun setiap partikelnya adalah belati yang merobek nyawa? Di sini, di tanah yang terkutuk ini, kesombongan manusia meledak menjadi kiamat kecil yang tak kasat mata. Bukan api yang menghancurkan kota ini, melainkan waktu yang dipaksa berhenti dalam satu napas yang beracun. Selamat datang di Chernobyl, sebuah monumen sunyi bagi mereka yang dipaksa untuk pergi, dan bagi kita yang dipaksa untuk terus mengingat. Di sini, waktu berhenti tepat pada pukul 1:23 pagi waktu setempat. Mari kita kembali ke saat di mana langit terbelah. 26 April 1986. Udara malam itu hangat, membawa aroma musim semi yang menyesatkan. Di jantung reaktor nomor 4, sebuah eksperimen berubah menjadi kutukan. Ini bukan sekedar kecelakaan. Ini adalah simfoni kegagalan yang dimainkan di bawah tekanan. Pukul 1:23 pagi waktu setempat. Eksperimen pun dimulai. Untuk menguji sistem keamanan, daya reaktor diturunkan secara ekstrim. Namun, jantung nuklir itu menjadi tidak stabil. Reaktor RBMK memiliki rahasia yang gelap, yaitu sebuah cacat desain yang disebut koefisien hampa positif. Saat air mendingin berubah menjadi uap, reaksi nuklir justru melaju semakin kencang, bukannya melambat. Pukul 1:23 pagi waktu setempat. Menyadari ada yang tidak beres, operator pun menekan tombol darurat AZ negatif 5. Niatnya adalah memasukkan seluruh batang kendali boron untuk memadamkan api nuklir. Namun, besi dikhianati oleh ujung grafit pada batang tersebut. Bukannya menghentikan reaksi, ujung grafit itu justru memicu lonjakan daya 100 kali lipat dari batas maksimal. Tepat pada pukul 1:23 pagi waktu setempat, terjadi ledakan yang hebat. Atap reaktor seberat 2000 ton terlempar ke udara seperti kepingan koin. Manusia melihat isi perut bintang-bintang di bumi. Cahaya biru membumbung ke langit, sebuah tarian atom yang melepaskan ikatan kehidupan dari akarnya. Di saat itu, hukum fisika seolah menangis. Logam membara, beton hancur, dan udara terbakar oleh ionisasi. Mereka melawan naga yang tidak terbakar oleh api, melainkan oleh waktu itu sendiri. Sementara api atom melahap langit Ukraina, di Moskow, kebenaran sedang disaring melalui saringan birokrasi yang kaku. Laporan pertama yang sampai ke meja Mikhail Gorbachev hanyalah tentang kecelakaan teknis. Di ruang rapat yang kedap suara, para pejabat lebih takut pada kegagalan ideologi daripada radiasi. Pukul 2 pagi waktu setempat, laporan tingkat radiasi yang sangat tinggi masuk. Namun alat pengukur di lokasi hanya mampu membaca batas maksimal yang rendah. Pejabat pun menyimpulkan radiasi tidak bagus,
tapi tidak juga mematikan. Sebuah kebohongan yang membunuh ribuan orang. 27 April pagi, waktu setempat. Pripyat masih beraktivitas seperti biasa. Anak-anak bermain di bawah salju putih yang sebenarnya adalah abu radioaktif. Kehidupan berjalan normal di bawah bayang-bayang maut yang tak kasat mata. Di atas kertas, mereka menyelamatkan harga diri sebuah bangsa. Namun di udara, angin membawa maut yang tidak mengenal ideologi. Kebohongan adalah bahan bakar kedua bagi bencana ini. Lebih panas dari inti reaktor, lebih beracun dari isotop yodium. 2 hari kemudian, dunia pun terbangun. Alarm radiasi berbunyi di Swedia, ribuan kilometer jauhnya. Moskow tidak bisa lagi bersembunyi. 36 jam setelah ledakan, pengeras suara di Pripyat memecah keheningan. Evakuasi sementara. 2 jam untuk berkemas dan seumur hidup untuk menyesal. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang mengucapkan selamat tinggal pada kenangan. Sementara itu, biorobot, para tentara, dan para pekerja dikirim ke atap reaktor. Mereka hanya punya waktu 90 detik untuk menyapu puing radioaktif sebelum tubuh mereka hancur. Radiasi tidak membunuh dengan cepat seperti peluru. Ia adalah musuh yang sabar, yang menghancurkan korbannya sel demi sel, ikatan demi ikatan. Para korban pertama, 28 petugas pemadam kebakaran dan operator reaktor, meninggal dalam beberapa minggu setelah ledakan akibat sindrom radiasi akut atau ARS. Tubuh mereka hancur dari dalam. Sistem kekebalan tubuh runtuh. Dan kulit yang tak lagi bisa beregenerasi terlepas dari dagingnya. Namun, angka resmi hanyalah puncak dari gunung es. Laporan dari berbagai lembaga internasional seperti WHO dan Greenpeace menyebutkan angka yang jauh lebih kelam. 600.000 hingga 800.000 likuidator dikirim untuk memadamkan naga itu. Banyak dari mereka yang kini menderita penyakit kronis, cacat fisik, hingga depresi berat. Terjadi lonjakan dramatis pada kasus kanker tiroid, terutama pada anak-anak yang meminum susu yang terkontaminasi di hari-hari awal pasca ledakan. Diperkirakan ada lebih dari 6.000 kasus kanker tiroid yang terkait langsung dengan bencana ini. Total korban jiwa jangka panjang masih menjadi perdebatan yang sengit, dengan estimasi mulai dari 4.000 hingga 93.000 jiwa akibat dampak kanker dan penyakit terkait radiasi di seluruh dunia. Data adalah angka yang dingin, namun di balik setiap angka ada sebuah kursi kosong di meja makan, sebuah buku cerita yang tak lagi dibacakan, dan seorang ibu yang meratap di depan nisan beton yang tertutup rapat agar radiasi tak merembes keluar. Kematian Chernobyl tidak hanya mencuri nyawa, ia mencuri martabat dari sebuah perpisahan. Rumah bukan lagi tempat berlindung. Dinding-dindingnya
telah menjadi penjara bagi partikel maut. Para likuidator itu adalah lilin-lilin yang rela meleleh demi kegelapan yang tak kunjung usai. Radiasi tidak membutuhkan paspor untuk melintasi batas negara. Dalam hitungan hari, awan radioaktif yang membawa iodin negatif 131 dan cesium negatif 137 terbang mengikuti arah angin, menyebarkan racun ke seluruh penjuru benua. Swedia adalah yang pertama membunyikan alarm. Hujan turun di sana, membawa partikel radioaktif ke tanah, mengontaminasi lumut yang dimakan oleh rusa kutub, menghancurkan mata pencarian suku Sami selama bertahun-tahun. Di Jerman dan Italia, para orang tua dilarang membiarkan anak-anak mereka bermain di rumput atau mengonsumsi sayuran segar. Di Inggris, ribuan peternakan domba di Wales dan Skotlandia harus dikarantina karena tanahnya menjadi panas oleh radiasi. Belarusia, negara tetangga ini menanggung beban terberat sekitar 70% dari debu radioaktif jatuh di sini, mengubah ribuan hektar lahan pertanian menjadi zona mati dan memaksa pengosongan ratusan desa secara permanen. Isotop cesium negatif 137 memiliki waktu paruh sekitar 30 tahun. Artinya, tanah yang terkontaminasi di wilayah-wilayah terjauh pun baru akan benar-benar bersih dalam waktu ratusan tahun. Dunia menyadari bahwa satu kesalahan di satu titik di peta bisa menjadi racun bagi seluruh planet. Kini, Chernobyl adalah laboratorium bagi kesunyian. Alam telah kembali membuktikan bahwa tanpa manusia, hutan akan tetap tumbuh di atas kegagalan kita. Tragedi ini bukanlah sekedar catatan teknis. Ini adalah pengingat bahwa kekuatan besar menuntut tanggung jawab yang lebih besar. Chernobyl adalah luka yang belum sembuh, sebuah lonceng yang terus berdentang, memperingatkan kita tentang harga dari sebuah kebohongan dan kesombongan. Kita mungkin telah meninggalkan Chernobyl, tapi Chernobyl tidak pernah meninggalkan kita. Ia tetap di sana, bernapas pelan di balik sarkofagus baja. Sebuah monumen abadi bagi hari di mana manusia mencoba menjinakkan matahari, namun berakhir terbakar oleh cahayanya sendiri. Itulah tadi sepenggal kisah dari Chernobyl, salah satu tragedi radiasi nuklir terbesar dalam sejarah dunia. Terima kasih sudah menonton dan meluangkan waktunya. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Les Harian pamit dan sampai jumpa.